Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Indef, Eko Listianto, dalam menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kenaikan harga beras yang dapat meningkatkan inflasi, saat ini tampaknya tidak banyak yang dapat dilakukan. Produksi beras masih terbatas karena masih menunggu masa panen di daerah penghasil. Eko menyatakan bahwa langkah yang dapat dilakukan saat ini adalah lebih banyak menggelontorkan beras dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk menahan laju harga agar tidak semakin meningkat dan menyebabkan inflasi meningkat. Namun menurut Eko, penurunan harga beras untuk saat ini sulit terjadi karena hal tersebut hanya bisa terjadi setelah masa panen raya. Ia juga menyoroti bahwa panic buying menjelang pemilu di mana bansos dipercepat secara masif dan peningkatan kebutuhan non-bansos dapat menjadi faktor yang kurang diantisipasi oleh pemerintah. Ditambah lagi, pasokan tidak dapat secara cepat mengimbangi kebutuhan pasar. Pengamat komoditas dan mata uang, Lukman Leong, menyarankan bahwa satu hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekhawatiran inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga beras adalah dengan menjual beras dengan harga murah. Menurutnya, saat ini stok beras sulit dan harganya tinggi, sehingga menjual beras murah menjadi opsi terbaik karena kondisi ini bersifat musiman atau seasonal. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kekhawatiran terhadap kenaikan harga beras belakangan ini. Kenaikan harga beras dapat meningkatkan inflasi komponen bergejolak atau volatile food. Sri Mulyani juga menekankan bahwa inflasi di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju dan inflasi global. Dengan inflasi per Januari 2024 sebesar 2,57% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga 21 Februari 2024 rata-rata harga beras telah mencapai Rp15.175 per kilogram yang menyumbang pada inflasi volatile food di dalam headline inflasi Indonesia. Selain itu, beberapa harga pangan lain juga mengalami kenaikan seperti bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam. Menurut Sri Mulyani, hal ini menjadi tantangan menjelang Idul Fitri atau puasa Ramadan. Dan volatile food perlu segera distabilkan agar inflasi Indonesia tetap rendah meskipun inflasi dunia dan negara maju mulai menurun. Meskipun demikian, Sri Mulyani juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.